saudara sekalian, dimanapun berada malam hari ini, kami akan beribadah untuk tengah minggu doa bersama. Sebelum kami memulai ibadah tengah minggu doa bersama ini, mari kita mau tundukkan kepala kita mau panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia begitu baik bagi kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena terlalu baik Engkau bagi kami. Sepanjang hari Tuhan sudah menyertai, melindungi, menjaga, memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami. Malam ini kami mau sejenak untuk duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami serahkan ibadah tengah minggu ini di dalam tangan kuasa-Mu, dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa, Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami yang ada, bahkan Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada. Mari Tuhan Engkau jamah kami, Roh Kudus-Mu menjamah kami supaya kami benar-benar dapat, oh Tuhan, menikmati berkat Tuhan saat-saat kami beribadah, memuji, kami menyembah Engkau. Untuk itu kami percayakan ibadah tengah minggu ini dari awal pertengahan sampai kepada selesainya, dan kami serahkan di dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah tengah minggu ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dimuliakan, ditinggikan
semangat kami untuk kami tetap berserah kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kekuatan Allah Roh Kudus-Mu menyertai perjalanan pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Sekali lagi hamba-Mu kami serahkan kepada Tuhan, dan kami percayakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom. Apa kabar semua? Saya yang ada di tempat ibadah, yang ada di gereja, diberkati Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya semua diberkati Tuhan. Dan saya berharap setiap Bapak Ibu yang ada di rumah pun juga mengalami sehat, kuat, dan tetap bersukacita. Amin Bapak Ibu. Oh, mana saya lihat senyumnya Bapak Ibu di rumah. Oh, luar biasa, semua tersenyum. Saya percaya sekalipun masalah kita bertubi-tubi kita hadapi, tapi jangan sampai gak tersenyum ya saudara ya. Saya percaya dengan tersenyum itu adalah wajah-wajah yang luar biasa. Karena saat ini untuk bisa tersenyum sulit sekali ya. Tunjukkan bahwa saudara dan saya adalah anak raja, anak Allah yang luar biasa, yang siap memberkati saudara dan saya. Amin. Mari tetap semangat ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita, khususnya anak-anak Tuhan. Banyak sekali ya. Kalau saat-saat ini mungkin ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak gereja-gereja Tuhan yang belum bisa melaksanakan jam-jam ibadah dengan baik ya. Namun ada banyak hal-hal ya yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui ibadah secara online. Itu fasilitas. Dan itu kesempatan yang baik ya. Karena ada saatnya bahwa nanti kita tidak akan pernah mendengar firman Tuhan lagi. Kita tidak bisa beribadah lagi. Nah, saat ini walaupun dengan cara-cara yang sederhana, itu fasilitas yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua. Mari kita gunakan dengan baik. Dan diantaranya bahwa fasilitas itu jangan sampai diabaikan, tapi gunakan sebaik-baiknya. Kita belajar taat, ya. Amin Bapak Ibu, belajar taat. Karena ketika kita taat ada banyak hal-hal yang akan kita peroleh. Ya, ada banyak yang kita dapat, misalnya ketika saya taat nanti saya bisa sehat. Ketika saya taat kita akan mengalami mujizat. Ketika saya taat keluarga saya diberkati Tuhan dan pasti mengalami pemulihan. Bapak Ibu, malam ini bahkan kita bersama-sama akan belajar dan kita akan buka bersama-sama di dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 17. Nanti kita akan baca secara bersama-sama, nanti Bapak Ibu ya semuanya membaca ayat ini supaya setiap kita yang mengikuti acara doa diberkati oleh Tuhan. Kita akan baca bersama-sama 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai yang ke-14. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, dan kita bersama-sama pasti belajar firman Tuhan dan kita belajar taat. Karena apa?
di dalam taat itu sendiri kita akan mengalami banyak perkara-perkara yang luar biasa. Dan malam ini saya akan sedikit belajar, bahkan kita akan bersama-sama menyampaikan bahwa makna sebuah ketaatan. Ya, kalau di dunia sekarang yang kita lihat selama ini, kalau misalnya kita pergi ke jalan raya, Bapak Ibu ada yang punya kendaraan, ketika kita ada di jalan raya ada rambu-rambu. Ya, rambu-rambu itu sudah dibentuk, sudah disusun sedemikian rupa supaya pengguna jalan raya itu ketika masuk ke kiri atau ke kanan atau lurus itu ada rambu-rambu. Dan bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu ketika mengendarai kendaraan ada rambu-rambu itu jadi merah, terus kemudian Bapak Ibu bagaimana? Terus atau berhenti? Dan itu sebenarnya hak kita. Tapi sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang takut dengan aturan, dengan taatkan aturan, kita mikir kalau nanti saya terus berarti terjadi tabrakan atau terjadi kecelakaan. Jadi dalam skup kecil ini kita belajar bersama-sama, kita belajar taat. Ya, ketika kita taat, berarti itu juga akan berpengaruh oleh diri kita sendiri dan juga berpengaruh untuk orang lain, berdampak dengan orang lain. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani itu ketaatan dari asal kata dari taat itu artinya sema, Yisrael itu artinya sikap tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan dan mematuhi apa yang dituntut. Dalam arti takut, segan, dan hormat. Nah, kalau kita sudah baca tadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 tadi, ini satu kisah yang luar biasa. Bagaimana seorang ibu yang dalam kondisi yang miskin dan dengan satu anaknya, dan dalam kehidupan setiap hari mereka tidak memiliki apa-apa yang bisa mereka banggakan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa makna sebuah ketaatan. Ternyata ketaatan itu kita harus lakukan, ya. Karena di dalam ketaatan itu akan kita nikmati perkara-perkara yang ajaib. Nah, tentunya di dalam ketaatan itu yang bagian pertama yaitu kita harus bertindak dengan tidak berbantah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika aturan itu dipasang, itu harus dipatuhi, itu harus dilakukan, dan itu harus dikerjakan. Dan kalau tidak kita kerjakan, tidak kita patuhi, dan tidak kita lakukan, itu akan berdampak diri kita sendiri dan juga berdampak oleh orang lain, merugikan orang lain. Nah, kalau kita belajar dari kisah dari apa yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ayat yang ke-13 dan 14, dan kalau kita pelajari dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-19 dan banyak lagi yang luar biasa di dalam pelajaran ini. Bagian yang pertama, bertindak dengan tidak berbantah. Kalau saya baca ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagi anakku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ternyata untuk menikmati mujizat Tuhan, untuk menikmati pemulihan, memang kita harus taat. Tapi kita harus belajar bertindak dengan tidak berbantah. Dan diantaranya kita harus belajar jujur. Ya, ketika ada hamba Tuhan
menjumpai ibu janda ini, dia tidak berbantah macam-macam. Dia menyampaikan apa adanya. Dia melakukan apa adanya. Saya tidak memiliki sesuatu. Saya bukan orang kaya. Pekerjaan saya, keluarga saya demikian. Dan mereka mengatakan apa adanya. Mereka belajar jujur. Dan di samping jujur, mereka menyampaikan, ibu ini menyampaikan dengan iman. Di samping jujur, mereka menyampaikan dengan iman. Saya percaya bahwa apa yang lakukan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, jadi untuk menikmati mujizat Tuhan, untuk menikmati pemulihan di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada, saya percaya ketika kita berdoa, ketika kita bergumul, Tuhan pulihkan rumah tangga saya, pulihkan keluarga saya, pulihkan pekerjaan, pelayanan saya, bahkan semuanya. Suami saya, istri saya, anak saya, cucu, menantu saya dipulihkan. Jangan lupa, mari bertindak dengan tidak berbantah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita dengar memiliki janji yang luar biasa. Tujuannya apa? Ketika kita mendengar, ketika kita melakukan dengan jujur, ketika kita bertindak dengan iman, ada dampak-dampak yang luar biasa. Pemulihan akan kita nikmati, mujizat akan kita nikmati. Dan saya percaya bahwa setiap kita rindu dipulihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu, rindu dipulihkan oleh Tuhan tanpa terkecuali. Dan pemulihan itu akan terwujud kalau kita lakukan dengan kejujuran dan bertindak dengan iman. Seperti ibu janda ini, menyampaikan apa adanya, menyampaikan dengan jujur. Dan saya percaya pemulihan akan terjadi. Kemudian mujizat akan terjadi. Di samping ketaatan tadi saudara, ternyata untuk menikmatinya itu tidak gampang, ada proses. Ada sesuatu yang rasanya, jangan sampai ini terjadi. Ini berat. Ternyata untuk menikmati mujizat, di dalam ketaatan itu, ada konsekuensi. Ada harga yang harus kita bayar. Mahal, sakit, berat. Nah ini proses. Nah inilah kadang-kadang setiap anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, untuk menikmati mujizat, kepinginnya instan dan langsung jadi. Tidak bisa begitu saudara. Jadi ada proses, ada salib, ya, ada sesuatu yang rasanya itu menyakitkan. Dan bagaimana kita bertindak, ya? Kalau di dalam ayat yang ke-10 dari bacaan yang sudah kita baca, pasal yang ke-17, coba saya akan baca ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibu janda ini saya percaya rindu mengalami pemulihan. Seperti Bapak Ibu dan saya, semuanya rindu mengalami mujizat Tuhan. Ada konsekuensi, harus ada harga yang kita bayar, mahal. Ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru dan seterusnya. Ini sesuatu yang ketika hamba Tuhan ini meminta minum, mungkin baru saja diambilkan, kemudian ibu tolong juga siapkan aku roti. Secara manusia, ya secara manusia, aduh hamba Tuhan ini kok gimana sih? Padahal saya ini nggak memiliki apa-apa. Saya ini cuma memiliki segenggam tepung.
Dan itu akan saya olah untuk saya dan untuk anakku. Setelah itu, ya saya tidak tahu. Dan mungkin saya juga mati atau bagaimana. Itu konsekuensi. Tetapi apa yang terjadi? Ibu ini belajar mengutamakan hamba Tuhan ini. Belajar mengutamakan Allah. Bapak Ibu, setiap kita yang ada, kita kepingin mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Kita ingin mengalami sukacita. Tapi bagaimana? Sudahkah setiap kita mengutamakan Tuhan? Dalam apa itu? Doa, pelayanan, jam ibadah. Sudahkah kita utamakan itu? Utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan. Tapi saya sibuk bekerja, boleh. Ya. Tapi saya juga harus ngurus anak, ngurus cucu, ngurus yang lain. Silakan. Tapi apakah sudah mengutamakan Tuhan? Ketika kita bangun pagi, apa yang kita utamakan? Ketika kita mau berangkat bekerja, siapa yang kita dahulukan? Itu menjadi pertanyaan besar. Padahal kita merindukan pemulihan. Kita rindu mengalami mukjizat. Ibu janda ini mengalami mukjizat. Karena ibu ini mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Secara manusia, apa yang diminta oleh ibu, yang diminta oleh hamba Tuhan ini, dan seorang ibu janda ini yang tidak memiliki apa-apa, mungkin secara manusia protes, ini gimana sih? Kok tidak ngerti sekali sama saya? Tapi apa yang terjadi? Ketika ibu ini melakukan apa yang diminta oleh hambanya ini, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh belajar mengutamakan, ada perkara-perkara ajaib yang luar biasa. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa saudara? Yang lain akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Ditambahkan. Berarti apa itu? Sukacita, damai sejahtera, berkat secara jasmani dan rohani, itu akan ditambahkan, akan dilimpahkan. Asal apa? Saudara mengutamakan Tuhan, saudara mencari Tuhan, dan terus prioritaskan Tuhan dengan fokus, dengan jujur. Apalagi saat-saat seperti ini saudara. Saya secara pribadi memang berat. Kita semua yang ada ini memang berat. Ya. Dan itu menjadi pergumulan kita bersama-sama. Saya percaya kok, kalau kita selalu mengutamakan Tuhan, Tuhan yang saudara dan saya sembah tidak akan pernah lalai akan janjinya. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mendahulukan Tuhan, Dia akan berperkara. Seperti ibu janda ini, ketika mengutamakan, ketika mendahulukan Tuhan, lewat hamba Tuhan yang datang di rumah, apa yang terjadi? Luar biasa. Ayat ke-14 saya baca untuk kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Berarti berkat melimpah, mukjizat dinyatakan, pemulihan terjadi, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada, pasti kita akan alami. Di tengah-tengah ketaatan kita akan alami perkara-perkara ajaib. Tapi jangan sampai lupa bahwa itu saudara dan saudara sekalian, kita harus melakukan sesuatu, bertindak dengan tidak berbantah, disertai dengan iman dan disertai dengan kejujuran. Dan jangan lupa untuk menikmati mukjizat di tengah-tengah ketaatan.
kita harus juga belajar mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara. Dan kita belajar terus dan terus mencari Tuhan. Dan saya percaya bahwa berkat-berkat yang luar biasa yang saat-saat ini sedang kita rindukan, pemulihan yang sementara saat ini kita rindukan, itu akan dinyatakan. Pengalaman ibu janda itu menjadi pergumulan kita, menjadi kerinduan kita. Kalau ibu janda ini mengalami mujizat, saya percaya mujizat itu pun akan dinyatakan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Apapun masalah Bapak Ibu saat ini, saya percaya belajarlah mengutamakan Tuhan. Belajarlah untuk terus bertindak dengan tidak berbantah. Memang ada konsekuensi, harus ada harga yang kita bayar. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya ketika hal-hal itu kita lakukan, kita akan mengalami perkara-perkara ajaib. Pemulihan terjadi, sukacita terjadi, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku yakin saat kau bertindak, ku yakin saat kau berfirman, kami menang Tuhan, karena Engkau menolong dan membela kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya bersama-sama katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Mari bersama-sama lebih sungguh. Haleluya. Mari ajak suamimu, ajak anakmu dan seluruh keluargamu. Mari memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertindak dengan iman, dengan tidak berbantah. Lakukan dengan kejujuran. Memang ada konsekuensi, harus ada harga yang harus kita bayar, mahal memang. Tapi kita belajar mengutamakan Tuhan.
bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ibu janda ini mengalami pemulihan, mengalami mujizat. Saudara dan saya, dimanapun saudara berada, mengalami mujizat pasti kita imani, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami sukacita. Kalau kita belajar mengutamakan Tuhan. Boleh bagi Tuhan, bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Engkau. Tak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Inilah masalah-masalah kami di tengah-tengah keluarga kami. Inilah masalah suami, masalah anak, masalah menantu, cucu, dan keluarga kami. Inilah masalahku Tuhan Yesus. Kami bawa kepada-Mu malam ini. Ku diangkat dan dibolehkannya. Ku diangkat dan dibolehkannya. Mari sembah, 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 sembah. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau tahu pergumulan kami, anak-anak. Inilah pergumulan pelayan-pelayan-Mu. Inilah pergumulan hamba-hamba-Mu. Pergumulan gereja-gereja Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat waktu di mana kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, yang boleh mendidik, mengajarkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Nanti Ibu Gembala berdoa syafaat sekaligus doa penutup dan doa berkat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi pujikan dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mustahil bagi Engkau. Semua sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Tuhan, kebenaran firman-Mu kami telah dengarkan. Marilah Tuhan kami juga belajar untuk kami selalu bertindak
kami selalu Tuhan mengerti akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang kami sudah dengarkan, biarlah itu Tuhan tertanam dan termeterai dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada tengah minggu ini, dari awal pertengahan sampai selesainya kami sudah merasakan bahwa Tuhan Engkau menyertai dan melindungi kami. Dan Tuhan, di mana kami akan saat ini berdoa buat pemerintahan bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dalam keadaan komik ini Tuhan, kami melihat negara bangsa kami banyak yang mengalami keresahan, ketakutan Tuhan. Tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tetap Engkau bersama dengan kami, tetap Engkau menyertai bangsa negara kami. Tuhan tolong Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan komik ini Tuhan tidak akan lama-lama Tuhan berada di Indonesia ini. Kami akan tolak dalam nama Yesus. Pulihkan negara bangsa kami ini Tuhan dari segala yang terjadi pada hari-hari ini yang sangat menakutkan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tetap Engkau Tuhan memperhatikan negara bangsa kami, khususnya pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan supaya Tuhan dapat Tuhan memimpin negara kami akan lebih baik lagi ke depan. Seluruh pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat kami yang tertinggi sampai yang terendah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tetap menyertai, memakai mereka Tuhan untuk demi bangsa kami Indonesia ini. Kami berdoa juga Tuhan buat kami gereja-gereja yang ada di hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat tetap ibadah berbakti, memuji memuliakan Tuhan di gereja. Mari bebaskan Tuhan kami umat-Mu, supaya kami semua dapat memuliakan, mengagungkan Tuhan, dapat ibadah berbakti Tuhan di gereja. Bersama-sama kami dapat berkumpul bersama-sama anak-anak Tuhan, di dalam kami memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan di mana saja melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa kami dalam sorga. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya kami Jawa Timur, kota Surabaya ini. Kami berdoa supaya Tuhan komik ini Tuhan dijauhkan Tuhan daripada Tuhan Jawa Timur ini, supaya kami semua juga bebas dapat memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, khususnya gereja kami GPD Gedung Tarukan Baru. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka semua kesehatan, kekuatan, tetapkan iman percaya mereka maju terus, setia taat kepada Tuhan walaupun apapun yang terjadi Tuhan. Biarlah mereka mempertahankan iman percaya mereka untuk terus maju dan maju kepada Tuhan, dan rajin ibadah berbakti kepada Tuhan, dan mereka melakukan firman Tuhan. Apa yang mereka dengarkan itu Tuhan memberikan kekuatan terus menerus dalam kehidupan mereka sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Pada malam hari ini Tuhan, semua kami akan beristirahat. Tuhan tolong menjaga, melindungi kami Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu berada Tuhan. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau menolong, Tuhan berikan damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga mereka, berikan kerukunan bahagia bagi mereka Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada malam ini Tuhan. Tuhan memberkati yang memimpin pujian, Tuhan memberkati yang sudah melayani firman Tuhan, baik pemain musik Tuhan berkati, pakai terus, urapi mereka terus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua karunia yang Tuhan berikan buat mereka biarlah bertambah-tambah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kekasih-kekasih kami akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan menyertai dan melindungi sampai di rumah dengan selamat yang daripada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami akan pulang. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dan melindungi kami. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Marilah kita pulang, bawalah berkat, harkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin.